Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ya, kita update market dulu ya, karena di sini terjadi kenaikan yang signifikan ya. Untuk Bitcoin ya, kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir Bitcoin itu naik ini hampir 5% ya, di 4,25%. Dan ya, Bitcoin domination itu sangat-sangat penting sehingga mengangkat harga altcoin dan meme coin kurang lebih 90% dari overall crypto ya, terjadi kenaikan. Apalagi kalau kita lihat untuk Ethereum naiknya hampir 10% ya, 8,32% ya, dan XRP dan lain-lain ya, kira-kira seperti itu. Khusus di video kali ini saya akan bahas Pepcoin ya, yang naiknya juga tinggi banget ya, 10,15% ya dalam 24 jam terakhir ya, dan harganya saat ini ada di angka 0,401284 ya. Ini sepertinya buat kalian semuanya yang sudah profit ya, boleh deh kalian take profit, tapi kalau bisa jangan semua ya, tetap ada yang di hold untuk jangka panjang, kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini market Fear and Greed Index ya menunjukkan kenaikan juga ya, semalam kalau nggak salah di 55, sekarang sudah di 64. Terus kalau kita lihat ya, ini bukan fake market karena kapitalisasi market ya, atau volume dari kripto ya, naik itu hampir 5% juga, 4% lebih ya, dan sekarang ada di 3,44 triliun dolar ya. Semoga akan terus membaik teman-teman ya, semoga saja ya, kalaupun terjadi koreksi ya jangan banyak-banyak, itu saya rasa kita berharap yang sama ya. Oke, di video kali ini ya, saya mau bahas terkait Pepcoin teman-teman ya. Ada info dan prediction price ya. Dan selalu saya katakan buat teman-teman semuanya, kalau bisa Pepcoin ini selalu ada walaupun sedikit ya, walaupun kalian mungkin cuma beli 50 dolar ya, ataupun kalian cuma beli 30 dolar ya. Tapi kalau kalian hold lama, menurut saya ini sangat potensi ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena Pepcoin ini bisa dibilang sudah CTO ya, community takeover. Jadi dia sudah nggak ada tim yang pegang, sudah nggak ada developer yang pegang, sudah nggak ada VC ya atau fancap yang pegang, yang hold ya, yang atau yang di lock dan lain-lain. Dia murni sudah beredar 100% ke market ya, karena kalau kita lihat untuk total supply sama supply beredar itu sudah sama ya. Jadi dia sepenuhnya itu memang di market ya, itu sama ya, seperti dengan koin-koin besar. Kira-kira seperti itu. Dan mumpung harganya masih murah ya. Di sini teman-teman ya, saya mau coba bukan coba sih, saya mau jelasin ke teman-teman semuanya kenapa saya bilang jangan kalau untuk jangka panjang nggak usah terlalu banyak ya. Ya cobalah kalau kalian mau tahan untuk jangka panjang banget ya. Ini di video kali ini saya mau bahas berita terkait long term yang benar-benar di atas 10 tahun ya. Kira-kira seperti itu. Oh, 10 tahun nanti Pepcoin ini bakal nggak ada lagi bang. Oh sorry ya. Tidak seperti itu, karena sekali lagi CTO ya, dia nggak ada perusahaannya, dia nggak bangkrut ya, nggak akan mengalami hal-hal seperti itu ya, karena 100% sudah di market. Apalagi kalau kita lihat semua bursa ya sudah melisting, apalagi bursa-bursa besar ya, kira-kira gitu. Oke, di sini teman-teman ya, Pepcoin ini price prediction-nya sudah keluar ya. Kalau kita lihat di sini, can Pep reach 1 cent soon ya, segera ke 1 sen dolar, 1 sen dolar 150-an rupiah ya, 100 ya 100 sorry 160-an rupiah. Tapi saya nggak berbicara di 160-an rupiah di segera ya, saya nggak berbicara itu. Di sini saya berpikir untuk ke jangka panjang ya, karena kalau saya bisa sampaikan ke teman-teman semuanya, mari kita berbicara terkait investasi ya, investasi sekitar 500 ribuan ya, atau sekitar ya 35 dolar ya, dan coba ya kita kalau bisa kita challenge ya 35 dolar ya saat ini ya, dan coba kita hold ya, kita hold itu sampai di atas 10 tahun ya. Coba kita hold sampai 10 tahun, karena prediction price di sini sangat gila untuk Pepcoin ya, sampai di 2040 ya. Contoh ya, ini kita berbicara fakta loh teman-teman ya.
kita berbicara fakta. Tapi untuk price prediction-nya kemungkinan tidak akan seperti ini atau kemungkinan bisa akan lebih seperti ini ya. Karena ini price prediction, bisa jadi, bisa tidak, bisa kurang, bisa lebih. Iya dong, kalau price prediction kan seperti itu ya. Oke, di sini Pepcoin price prediction di tahun 2025, 2026, 2030, 2040. Kenapa saya lebih condong ke 2040-nya, teman-teman? Karena ini dengan modal yang sangat-sangat sedikit ya. Kalau kita berbicara untuk 2025 ya, kalian mau bom pun atau kalian kita berbicara kita nge-hold 1 tahun deh. Saya bom ya kan, jadi kalau cuma berbicara 1 tahun ya, kalau dia cuma naik 100% itu tinggi banget kalau kalian modalnya gede. Tapi kan kita berbicara ini modal yang kira-kira ya uang receh ya, 30 let's say 500.000 ya, $35, dan kita coba pegang ya atau kita hold sampai tahun 2040. Ini kita challenge ya. Saya sudah buat wallet ya dan saya masukin sekitar 1 juta rupiah beli Pepcoin, dan ya sudah saya dimin ya. Ya dan ya semoga umur panjang lah ya. Karena kenapa ya? Yang kita lihat di sini bukan uangnya teman-teman ya. Yang kita lihat di sini aset nyata kita, yaitu mungkin keluarga ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang umur 35 ya. Biar kalian tidak pusing-pusing ya, kalian punya apa namanya, investasi kripto ya di Pepcoin 500.000 untuk di hold sampai kalian umur 50-an. Mungkin yang nonton rata-rata umur 20-an ya. Tapi bagus lah kalau kalian sudah melek ataupun sudah invest di usia-usia 18, 19 ya, ataupun yang nonton video ini ada di usia 25 ya. Tambah 15 tahun ke depan ya, kalian sudah umur ya sekitar 40 ya. Kalian di umur 40, Pepcoin ini diprediksikan di umur 40 di 2040 teman-teman, ini harganya tinggi teman-teman ya. Ini maksimum price-nya ini sampai 1,34 dolar ya. Nah, kalau kalian beli sekitar 500.000 hari ini ya, kalau kalian beli 500.000 Pepcoin hari ini teman-teman, kalian akan dapat 2.400.000 koin, sekitar itu ya. Kalian dapat 2.400.000 koin. Kalau seandainya ya kita berbicara untuk harga rata-rata lah ya, nggak usah kita bilang di harganya 1,34, ke $1 aja ya. Ke $1 bisa terjadi kalau sampai 2040 teman-teman. Ada kemungkinan terjadi karena 15 tahun ke depan ya. Oke. Anggaplah $1 di tahun 2040 ya, hitung aja $1 ya, $1 itu dikali dengan 2.400.000 ya, 2.400.000 kira-kira seperti itu. Kalian punya 2.400.000 koin dikali $1, kalian dapat ya 2.400.000 juga ya, kira-kira seperti itu kalau dikali dengan $1. Jadi kalau kalian usia 25 ya, kalian sudah pegang let's say $2 juta lah ya, $2 juta di usia 40 tahun kalau kalian usia 25 saat ini ya. Dan itu sangat-sangat banyak di 2040. Kenapa ya? Kenapa saya bilang sangat banyak? Mungkin ya value-nya itu menurun ya dengan inflasi dan lain-lain. Tapi yang kalian masuk ini ke kripto ya, kira-kira seperti itu. Dan kalaupun cuannya sedikit ya, kalian itu cuma spend sekitar $35 ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa untuk ini ya bisa saja terjadi karena range dari apa ya, time frame-nya ya. Ini sangat-sangat jauh, yaitu 15 tahun ke depan ya. Ya tapi di sini nggak ada ajakan ya teman-teman ya. Saya cuma berpikir dengan apa yang saya dior terhadap Pepcoin ya, karena saya lihat Pepcoin ini menurut saya sudah sangat-sangat aman ya. Bahkan kalau dibilang sama Shiba ya, kemungkinan teman-teman ya Pepcoin ini bisa reach lebih cepat. Kenapa seperti itu? Karena total supply-nya mereka berbeda. Shiba Inu lebih banyak ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian ada pandangan lain, boleh kalian tulis di kolom komentar teman-teman ya. Ya kira-kira seperti itu sih teman-teman. Untuk harga saat ini ya, akan kemana Pepcoin ya, saya itu whatever, terserah Pepcoin mau kemana ya untuk saat ini. Intinya saya kalau untuk di Memcoin, di Coin Michin selalu jangka panjang dan tidak terlalu banyak ya. Kalau kalian terlalu banyak
masuk ya ke Memcoin atau ke Pepcoin atau ke koin-koin micin, nanti terganggu hidup kalian tiap hari, tiap detik, tiap jam lihat harga, buka exchange, buka HP ya, kira-kira seperti itu. Oke lah, itu apa ya? Pendapat dan apa ya? Bukan pendapat juga sih. Ya, oke, itu pendapat saya dan itu analisa saya dan ya inilah beritanya ya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.